kamu sadar kalau sebuah benda kecil yang muat di genggaman tangan bisa mengubah cara orang memandangmu? Benda itu bukan mobil mewah, bukan rumah besar, tapi hanya sebuah ponsel, iPhone. Di balik desain elegannya, iPhone bukan lagi sekadar alat untuk telepon atau kirim pesan. Ia sudah menjelma menjadi simbol sosial, sebuah lambang status, sebuah tanda seakan-akan aku berbeda, aku lebih tinggi, aku lebih mapan. Di Indonesia, fenomena ini semakin terasa kuat. iPhone bukan hanya gadget, ia adalah bahasa sosial. Ketika seseorang mengeluarkan iPhone dari sakunya, lingkungan sekitar langsung memberi label tertentu. Tanpa kata-kata, seolah ada pesan yang terbaca jelas. Orang ini punya kelas, orang ini sukses. Yang menarik, obsesi ini tidak hanya ada di kalangan orang yang memang mapan secara finansial. Justru semakin banyak orang dari kelas menengah, bahkan kelas bawah yang rela memaksakan diri, mengorbankan tabungan, kebutuhan penting, bahkan menempuh jalur kredit panjang, hanya demi memegang benda ini. Kenapa bisa sampai segitunya? Apakah iPhone benar-benar seistimewa itu? Atau kita sedang terjebak dalam sebuah ilusi sosial? Sebuah permainan branding perusahaan besar yang membuat kita percaya bahwa nilai diri bisa dibeli lewat sebuah benda. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini agak ironis? Kita hidup di zaman modern, di mana teknologi seharusnya membantu hidup jadi lebih mudah. Tapi nyatanya, justru teknologi tertentu, seperti iPhone, bisa menciptakan hierarki sosial baru. Yang punya dianggap lebih berkelas, yang tidak punya seringkali merasa minder. Padahal bukankah seharusnya ukuran kelas seseorang ditentukan oleh pengetahuan, moralitas, atau kontribusinya pada masyarakat? Namun kenyataan berkata lain. Di banyak lingkungan, sebuah gadget bisa menggeser semua ukuran itu. Bayangkan sebuah tongkrongan anak muda. Satu orang mengeluarkan iPhone terbaru. Seketika perhatian mengarah padanya. Yang lain, yang hanya membawa ponsel Android murah, seringkali merasa terpinggirkan. Dari sini lahir sebuah ilusi bahwa gengsi, penghargaan, bahkan penerimaan sosial bisa dibeli lewat sebuah merek. Dan inilah awal mula siklus obsesi yang terus berputar. Orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku tidak punya iPhone, apakah aku masih dianggap keren? Kalau teman-temanku semua pakai iPhone, apakah aku akan tertinggal kalau tetap pakai ponsel lain? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat banyak orang terdorong untuk memiliki meski harus memaksakan keadaan. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah iPhone memang benar-benar kebutuhan? Ataukah hanya simbol yang kita kejar demi validasi sosial? Sebab, kalau kita jujur, obsesi ini lebih banyak berbicara tentang cara manusia ingin dilihat, bukan tentang teknologi itu sendiri. Dan disitulah letak kekuatan iPhone, bukan hanya pada mesinnya, tapi pada makna sosial yang menempel di dalamnya. Coba kamu perhatikan, kenapa sebuah ponsel bisa membuat seseorang terlihat lebih percaya diri? Kenapa memegang iPhone membuat banyak orang merasa lebih dibanding yang lain? Jawabannya terletak pada satu kata yang sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa, gengsi. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang disebut social signaling, sebuah sinyal yang kita kirim kepada lingkungan lewat benda atau simbol yang kita miliki. Ibarat burung merak yang membuka bulu ekornya untuk menarik perhatian, manusia modern menggunakan barang konsumsi untuk memamerkan status. Dan di Indonesia, iPhone adalah sinyal paling kuat. Begitu kamu mengeluarkan iPhone di tongkrongan, suasana langsung berubah. Tiba-tiba, kamu dianggap lebih mapan, lebih keren, lebih sukses. Meski kenyataannya belum tentu begitu. Yang menarik, gengsi bukan hanya tentang pandangan orang lain. Kadang, gengsi lebih berhubungan dengan cara kita menilai diri sendiri. Ketika kamu memegang iPhone, ada rasa bangga, ada perasaan naik kelas, seolah-olah harga diri ikut meningkat. Tapi di sisi lain, ketika kamu tidak punya, ada rasa minder, takut dianggap ketinggalan, bahkan takut tidak dianggap bagian dari lingkaran pergaulan. Dan disinilah FOMO, fear of missing out, mulai bekerja. FOMO sejatinya adalah insting dasar manusia, rasa takut tertinggal dari kelompoknya. Dulu, manusia purba takut tertinggal dari kawan berburu, karena itu bisa mengancam hidupnya. Sekarang, manusia modern takut tertinggal dari tren teknologi. Coba bayangkan, kamu membuka Instagram, TikTok, atau Twitter. Kamu lihat teman-temanmu unboxing iPhone baru. Ada yang pamer hasil foto, ada yang bikin video estetik, ada yang pasang casing iPhone yang matching dengan outfit mereka. Tanpa sadar, muncul bisikan di kepala. Kalau aku tidak punya, aku akan ketinggalan. Aku tidak bisa relate dengan obrolan mereka. Aku bisa dianggap kurang gaul. Inilah kekuatan FOMO. Ia membuat orang membeli bukan karena butuh, tapi karena takut ditinggalkan. Fenomena ini semakin diperkuat oleh budaya pamer di media sosial. Setiap unggahan foto dengan iPhone di tangan bukan sekedar dokumentasi.
melainkan pesan tersembunyi. Aku punya, kamu tidak. Pesan sederhana itu memicu efek domino. Orang yang melihat merasa tertantang, merasa harus mengejar agar tidak terlihat kalah. Dan sayangnya, ini adalah permainan tanpa akhir. Begitu iPhone baru rilis, yang lama seketika terasa usang. Orang yang baru saja bangga dengan iPhone lamanya, kini merasa minder lagi. Siklus gengsi ini terus berulang. Ibarat orang mengejar bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Kalau kita pikirkan lebih dalam, bukankah ini bentuk perbudakan modern? Manusia seharusnya menjadi tuan atas teknologinya. Tapi dalam kasus ini, justru teknologi, atau lebih tepatnya simbol sosial dari teknologi, yang jadi tuan atas manusia. Kita terjebak dalam lingkaran pamer, lingkaran perbandingan, dan lingkaran validasi. Kita membeli bukan lagi karena kebutuhan fungsional, tapi demi mengisi kekosongan batin yang sebenarnya tidak bisa dipuaskan oleh barang apapun. Jadi, ketika kita bicara soal iPhone, persoalannya bukan hanya tentang spesifikasi atau fitur. Lebih dalam dari itu, ini tentang psikologi gengsi, rasa takut tertinggal, dan budaya pamer yang terus-menerus dikapitalisasi oleh media sosial. Apakah kamu benar-benar butuh iPhone? Atau kamu hanya ingin menghapus rasa takut? Takut ketinggalan, takut tidak diakui, takut tidak dianggap setara. Kenapa setiap kali Apple merilis iPhone baru, orang bisa rela antre berjam-jam, bahkan semalaman, hanya untuk jadi yang pertama memilikinya? Apa yang membuat sebuah ponsel bisa menciptakan histeria massal semacam itu? Jawabannya ada pada dua kata sederhana, tapi sangat kuat. Strategi Apple. Apple tidak menjual ponsel. Apple menjual cerita. Setiap iklan, setiap keynote, setiap kemasan, bahkan setiap detail desainnya dirancang untuk menyampaikan satu pesan. iPhone bukan sekedar gadget. iPhone adalah bagian dari identitasmu. Inilah yang membuat iPhone berbeda dari ponsel lain. Kalau brand lain berlomba menampilkan spesifikasi teknis, berapa RAM, berapa megapiksel kamera, Apple justru menekankan perasaan. Mereka menjual lifestyle, eksklusivitas, dan ilusi status. Strategi kelangkaan dan antrean. Pernah dengar istilah scarcity marketing? Apple sangat ahli memainkan ini. Setiap peluncuran iPhone baru selalu dibuat terasa langka, jumlah terbatas, pengiriman terbatas, harga tetap tinggi, dan hasilnya antrean panjang di depan Apple Store yang selalu jadi berita besar. Padahal, antrean itu sendiri sebenarnya bagian dari strategi branding. Dengan melihat orang lain rela mengantre, kita jadi berpikir, kalau orang sampai segitunya, berarti barang ini memang berharga, aku juga harus punya. Harga tinggi sama dengan status tinggi. Apple tahu betul psikologi manusia. Semakin mahal sesuatu, semakin dianggap bernilai. Maka, jangan heran harga iPhone tidak pernah turun signifikan meski sudah keluar seri terbaru. Bagi Apple, harga bukan hambatan. Justru itulah yang membuat iPhone tampak eksklusif. Dan di Indonesia, harga tinggi ini justru menambah daya tarik. Karena membeli iPhone bukan soal apakah kamu butuh, tapi lebih ke apakah kamu mampu. Nah, disinilah cerita menjadi lebih menarik atau lebih menyedihkan. Banyak orang di Indonesia sebenarnya tidak benar-benar mampu membeli iPhone tunai, tapi keinginan memiliki gengsi itu begitu besar hingga mereka mencari jalan pintas, cicilan. Mulai dari cicilan kartu kredit, pay later, leasing hingga pinjaman online. Semua demi bisa memegang iPhone meski konsekuensinya adalah utang menumpuk. Fenomena ini bisa kita lihat jelas di banyak kota. Seorang pekerja dengan gaji pas-pasan rela menyisihkan separuh penghasilannya hanya untuk cicilan iPhone. Ada juga yang rela ambil pinjaman berbunga tinggi hanya agar bisa foto di Instagram dengan iPhone terbaru di tangan. Pertanyaannya, benarkah ini investasi? Atau justru jebakan? Kenapa cicilan begitu efektif? Karena ia membuat harga mahal terasa lebih ringan. Misalnya iPhone seharga 20 juta terdengar mustahil bagi sebagian orang. Tapi ketika dipecah menjadi cicilan 1,6 juta per bulan, tiba-tiba terasa masuk akal. Masalahnya, orang lupa bahwa 1,6 juta per bulan bukan angka kecil. Bagi banyak orang, itu bisa berarti setengah dari gajinya. Dan selama 2 tahun penuh, ia harus bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk melunasi gengsi. Jika kita pikirkan, strategi Apple sangat cerdas, tapi sekaligus kejam. Mereka tidak perlu memaksa orang untuk membeli. Mereka hanya menciptakan citra, lalu membiarkan masyarakat saling menekan satu sama lain lewat gengsi dan budaya pamer. Pada akhirnya, orang membeli bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat kalah.
Dan cicilan hanyalah pintu masuk menuju jebakan panjang, hidup dalam tekanan finansial hanya untuk menjaga ilusi itu tetap hidup. Siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita? Kita sendiri atau strategi marketing yang begitu halus hingga tak terasa seperti jebakan? Fenomena iPhone di Indonesia bukan lagi soal fungsi teknologi. Ia sudah menjadi alat ukur status sosial. Bukan hanya sekedar ponsel untuk komunikasi, melainkan sebuah simbol. Kalau kamu pakai iPhone, berarti kamu lebih mapan, lebih modern, lebih keren. Inilah yang membuat banyak orang rela berkorban demi punya iPhone, meski sebenarnya ada pilihan smartphone lain dengan kualitas sama atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih ramah. Efek dari fenomena ini sangat nyata. Anak muda bisa merasa minder kalau teman-temannya semua pakai iPhone, sementara dia hanya pakai ponsel Android biasa. Orang dewasa bisa merasa gengsi ketika rapat kerja, karena gadget yang ia bawa dianggap mencerminkan kelas dirinya. Pada akhirnya, bukan kualitas diri yang dinilai, tapi benda yang kamu pegang. Dan ini perlahan membentuk mentalitas baru. Nilai diri diukur dari barang, bukan dari siapa kita sebenarnya. Masalahnya standar sosial semacam ini menciptakan tekanan yang berlapis. Secara finansial, banyak orang terjerat cicilan. Secara sosial, mereka terus berlomba untuk tidak terlihat kalah di mata orang lain. Ironisnya, semakin banyak orang terjebak, semakin kuat pula norma sosial ini terbentuk. Seolah-olah wajar kalau anak muda gajinya habis hanya demi cicilan iPhone. Seolah-olah biasa kalau orang rela utang hanya demi bisa posting story dengan iPhone terbaru. Namun di balik semua itu ada pertanyaan besar yang patut kita renungkan. Apakah benar nilai kita sebagai manusia bisa diukur dari benda yang kita genggam? Kenyataannya iPhone hanyalah sebuah alat. Ia tidak pernah bisa menggantikan integritas, kerja keras, atau kualitas diri seseorang. Gadget bisa rusak, bisa diganti, bisa hilang. Tapi siapa kamu sebenarnya, itulah yang akan selalu melekat. Mungkin setelah menonton ini kamu akan mulai melihat fenomena iPhone di sekitar dengan kacamata berbeda. Bukan lagi sekedar ponsel mahal, tapi sebuah cermin. Cermin tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita seringkali terjebak dalam ilusi sosial. Pada akhirnya tidak ada yang salah dengan membeli iPhone selama itu sesuai kebutuhan dan kemampuanmu. Yang berbahaya adalah ketika sebuah benda kecil menentukan harga diri kita. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu benar-benar memilih iPhone atau justru iPhone yang diam-diam sedang memilih siapa kamu?